Di desa Al-Huda yang damai, senja perlahan turun menyelimuti hamparan sawah hijau dan sungai kecil yang mengalir tenang. Di dalam rumah kayunya yang sederhana, Hasan duduk termenung. Di tangannya, tergenggam erat sebuah dokumen, sebuah amanah dari sahabatnya yang telah tiada. Ini bukan sekadar kertas, melainkan janji yang harus ia jaga dengan nyawanya. Sejak sahabatnya berpulang, Hasan dan istrinya, Aisyah, dengan tulus merawat kedua anak yatim sahabatnya, Raffi dan Maryam. Mereka membesarkan keduanya seperti anak kandung sendiri, dengan cinta yang tak pernah berkurang. Setiap senyum dan tawa Raffi serta Maryam adalah kebahagiaan bagi mereka. Namun, ketenangan itu terusik ketika Umar, seorang kerabat jauh, datang dengan niat buruk. Dengan wajah penuh kepalsuan, ia mencoba menghasut Hasan. "Hasan, untuk apa kau repot-repot mengurus harta itu? Gunakan saja sedikit untuk kebutuhanmu. Mereka masih anak-anak, tak akan tahu," bisik Umar lisik. Hasan hanya menggeleng tegas, hatinya tak goyah. Baginya, amanah adalah utang kepada Allah, bukan sekadar janji pada manusia. Namun, bisikan jahat Umar terus menyebar di desa, menabur benih fitnah bahwa Hasan telah mengambil hak anak yatim. Tuduhan itu sampai ke telinga Maryam yang beranjak remaja. Hatinya menjadi cemas. Suatu malam, ia bertanya pada Aisyah, "Bibi, apakah masa depan kami akan baik-baik saja?" "Aku takut." Aisyah memeluknya erat, menenangkannya dengan lembut. "Maryam, jangan takut. Allah Maha Adil. Ingatlah firman-Nya dalam surat An-Nisa. Allah memerintahkan kita untuk menjaga harta anak yatim dengan sebaik-baiknya, seolah-olah kita menjaga harta kita sendiri. Pamanmu tidak akan pernah mengkhianati janji itu." Kata-kata Aisyah bagaikan air sejuk yang menenangkan hati Maryam. Tuduhan Umar yang semakin liar akhirnya membuat para tetua desa merasa perlu untuk turun tangan. Pak Salim, seorang tokoh masyarakat yang bijaksana, mengundang seluruh warga untuk berkumpul di masjid setelah salat Isya. Suasana terasa tegang. Umar berdiri dengan angkuh, mengulangi tuduhannya di depan semua orang. Warga mulai berbisik-bisik, beberapa bahkan mulai memandang Hasan dengan curiga. Hasan lalu melangkah maju dengan tenang. Ia tidak membawa buku catatan harta, tidak juga saksi pembelaan. Ia hanya membawa Al-Quran. Di hadapan semua orang, dengan suara yang jelas dan mantap, ia membacakan ayat tentang kewajiban menunaikan amanah dan larangan memakan harta anak yatim secara zalim. "Demi Allah, saya tidak akan menyentuh satu sen pun dari harta ini kecuali untuk kebaikan mereka. Harta ini adalah milik Raffi dan Maryam, dan akan kembali kepada mereka saat waktunya tiba," ucap Hasan. Kejujuran yang terpancar dari matanya membuat seluruh warga terdiam. Tak ada lagi keraguan. Mereka sadar, mereka hampir saja terhasut oleh fitnah keji. Malam itu, kebenaran bersinar terang di Masjid Al-Huda. Waktu berlalu begitu cepat. Tahun-tahun berganti, Raffi dan Maryam tumbuh menjadi pemuda dan pemudi yang cerdas, salah, dan sukses dalam pendidikan serta usaha mereka. Tibalah hari di mana Hasan merasa tugasnya telah selesai. Di hadapan para saksi, ia menyerahkan seluruh harta warisan yang telah ia jaga dan kembangkan dengan jujur. Jumlahnya utuh, bahkan bertambah karena pengelolaan yang baik. Raffi dan Maryam menerima amanah itu dengan air mata haru dan rasa terima kasih yang tak terhingga. Di sudut ruangan, Umar menyaksikan semuanya dengan kepala tertunduk. Penyesalan mendalam terlihat di wajahnya. Ia menyadari betapa besar dosa yang hampir ia timpakan pada orang yang jujur. Kisah Hasan menjadi pelajaran abadi di desa Al-Huda tentang kekuatan amanah dan keadilan yang tak akan pernah lekang oleh waktu. Di masjid tempat kebenaran pernah ditegakkan, pesan itu terus menggema, "Jagalah amanah karena Tuhan Maha menyaksikan." Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus berbagi inspirasi. Sampai jumpa.